Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Teletubbies yang secara rahasia sebenarnya menceritakan tentang the end of the day alias kiamat. Kok bisa sih acara seedukasional ini ternyata menceritakan tentang kiamat? Nah oke deh, daripada lama-lama penasaran, langsung aja kita bahas. Ini dia teori film lainnya episode Teletubbies, siaran anak tentang kiamat. Bersiaplah. Di umur berapa kalian nonton Teletubbies? Sejujurnya ketika ngomongin Teletubbies kita juga agak lupa-lupa inget ya, karena nonton ini tuh pas masih kecil banget deh. Dulu pernah sampai beli VCD dan juga bonekanya juga, saking suka banget sama Teletubbies. Anak-anak sekarang tahu VCD nggak sih? Sekarang mah enak ya kalau nonton sesuatu tuh bisa tinggal buka YouTube atau streaming gitu. Dulu mah kita sampai nyari-nyari ke kampung sebelah buat nyari VCD film yang kita mau. Anyway, balik lagi ke Teletubbies. Setelah dewasa kita menyadari ya bahwa Teletubbies ini tuh boring banget jujur. Kayak kok bisa sih dulu bisa sesuka itu sama siaran anak yang literally buang-buang waktu ini. Capek banget tau nonton Teletubbies karena ya baru nyadar kalau dalam show ini tuh sama sekali nggak ada ceritanya. Semuanya tuh daily, memperlihatkan kegiatan sehari-hari aja. Bener-bener kalau di Sunda mah disebutnya tuh kayak hardolin alias dahar modal ulin alias makan, buang dan main doang. Nah, Teletubbies tuh bener-bener kayak gitu, cuma ngeliatin mereka makan, main, kalau buang nggak ada ya. Tapi intinya sedaily itu loh, bener-bener gak ada ceritanya. Mungkin buat orang dewasa kayak kita mah gak seru ya, tapi buat anak-anak kegiatan hardolin di Teletubbies tuh ya seru kali ya. Karena emang target audiensnya emang anak-anak atau bahkan bayi. Berdasarkan jurnal yang dimuat dalam ERIC atau Education Resources Information Center, Teletubbies memang didesain sebagai pendistraksi anak-anak. Kita kan tahu ya kalau bayi atau anak-anak tuh biasanya kan didistraksi biar anteng bisa pakai mainan atau apa gitu ya. Nah, Teletubbies tuh awalnya emang didesain seperti itu. Dia pengen bisa jadi mainan bagi para bayi dan anak-anak supaya mereka tuh bisa anteng. Cuma kalau mainan kan bisa digenggam, ada bentuknya gitu, ada wujudnya secara fisik. Sementara Teletubbies tuh bentuknya ya karya audiovisual. Walaupun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi pendistraksi anak-anak atau bayi supaya mereka tuh anteng, diem gitu. Pada awalnya, Teletubbies ini sengaja dibikin emang untuk anak-anak yang belum bisa bicara, belum bisa berdiri, pokoknya yang masih bayi-bayi lah. Makanya yang ditampilin tuh ya adegan-adegan daily aja, nggak ada ceritanya sama sekali ya karena kalau ada cerita pun ya audiensnya nggak bakalan ngerti. Si anak-anak itu yang nggak bakalan ngerti juga, jadi ya udah mereka hanya menampilkan sosok Teletubbies yang lucu, penuh warna dan imajinatif. Sesimpel itu sebenarnya. Namun ketika ditonton oleh orang dewasa, siaran seperti ini gak bisa deh kayaknya dibiarin sesimpel itu. Kita bisa kulik lebih dalam lagi bahwa sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dalam serial Teletubbies ini. Satu hal yang paling membuat serial ini terasa uncanny alias tidak wajar adalah setting tempatnya sendiri. Tempatnya tuh kayak outdoor gitu kan, terang, temerang, maksudnya kayak terang benderang, panas, cerah, vibe-nya tuh enak gitu, tapi kerasa nggak wajar karena kita tidak pernah melihat satupun manusia muncul di sini. Kita hanya melihat makhluk-makhluk ini yang melakukan satu-satunya pekerjaan mereka yaitu hardolin tadi. Tidak hanya itu, apakah kita akan mengabaikan matahari yang ada di sana? Mataharinya tuh besar banget dan yang paling aneh ya ada wajah bayi juga di sana. Like, that's suspicious, that's weird. Matahari macam apa coba yang memiliki wajah seperti itu? Nah ini mungkin terdengar sepele ya, tapi kalian harus nonton sampai akhir karena hal yang kalian pikir sepele ini ternyata memiliki teori konspirasi yang benar-benar mind blowing. Oke, sebelum masuk ke sana kita mau sedikit reminder hal-hal yang ada dalam Teletubbies ini ya, biar nyambung pas kita jelasin teorinya. Teletubbies, si makhluk lucu dan imut, menurut anak-anak ya, tinggal di sebuah tempat yang emang berada di bawah tanah, iya nggak sih? Kayak rumah mereka tuh cuma kelihatan atapnya doang, bagian atasnya doang gitu yang ditutupin oleh rumput-rumput hijau. Dan ending setiap episode juga kita kan suka ngelihat kalau Teletubbies ini tuh kalau mau tidur atau mau masuk rumah itu suka loncat masuk ke lubang gitu, ya nggak sih? Nah kita berasumsi bahwa ya mungkin emang Teletubbies ini rumahnya tuh sebenarnya lebih luas di bawah tanah.
Di serial ini juga ada speaker yang sama-sama keluar dari bawah tanah juga. Yang biasanya si speaker ini tuh menginstruksikan kapan Teletubbies ini harus main, kapan harus buang ya enggak dong. Dan kapan juga mereka harus pulang. Nah saat main ini nih, biasanya ya mereka kayak cuma gabut doang, kejar-kejaran, berpelukan, dan juga nonton rekaman video. Yang ditonton oleh Teletubbies itu berupa video anak-anak gitu. Dan random juga, bener-bener video anak yang lagi main sepeda lah, yang lagi bikin susu coklat, yang lagi main di pantai. Pokoknya random banget. Nah abis nonton video itu mereka kadang nonton lagi videonya, abis itu balik lagi ke rumah mereka yang ada di bawah tanah. Udah sesimpel itu aja, bener-bener gak ngapa-ngapain. Ini kita kayak banyak bahas roasting Teletubbies ya dibanding bahas teorinya. Ya udah, soalnya ini tuh kayak buat ngeriman dari kalian, buat inget gitu. Karena kan ini series udah lama juga, ya nggak sih? Takutnya lupa gitu. Ya udah, sekarang kita mulai teorinya deh dengan satu hal yang paling mencurigakan dulu, yaitu sebenarnya setting tempat Teletubbies ini tuh di mana? Jika kita melihat kondisi sekelilingnya, sebenarnya kita bisa melihat bahwa mereka tuh ya ada di bumi, ya nggak sih? Maksudnya ya di sana jelas ada rerumputan, ada bunga-bunga, ada awan cerah, pokoknya kayak bumi banget lah. Dan jangan lupa loh, di sana juga ada kelinci-kelinci lucu yang suka bolak-balik di atas rerumputan. Jika memang mereka benar-benar ada di bumi, lantas di mana manusianya berada? Maksudnya manusia adalah tokoh utama di planet bumi, tapi dalam serial ini kita tidak pernah melihat keberadaan manusia satu kali pun. Satu-satunya waktu saat kita bisa melihat ada manusia adalah ya ini, di video yang ditampilin di monitor yang nempel di baju Teletubbies. Nah di sini juga kalian nyadar nggak sih kalau video yang ada di monitor baju Teletubbies tuh kayak video-video lama gitu loh. Maksudnya kayak nggak sejaman sama si Teletubbies itu sendiri. Kalau Teletubbies tuh kan kayak gambarnya tuh lebih jelas, jernih, colorful gitu kan. Nah kalau video yang ada di monitor tuh kayak kurang jelas dan kerasa kayak video lama gitu loh. Dan coba deh kalian nonton satu aja episode dari Teletubbies. Pasti kalian bakalan ngerasa kalau manusia-manusia yang ada di monitor tuh kayak kepisah sama Teletubbies. Maksudnya kayak benar-benar kepisah dari segi tempat maupun waktu. Kayak mereka tuh ada di belahan dunia mana gitu dan gak tahu kapan itu terjadinya. Di sini Teletubbies kayak lagi nonton video lama gitu loh. Ibaratnya kayak kita lagi scroll HP dan gak ada kuota, ujung-ujungnya kemana coba? Ujung-ujungnya kita kayak explore galeri HP buat melihat video atau foto-foto lama. Nah di sini juga sama. Teletubbies melakukan itu semua. Mereka melihat video-video lama yang muncul di layar monitor pada pakaian yang mereka kenakan. Pertanyaannya adalah, jika ini memang benar, jika memang Teletubbies sedang melihat video-video lama, lantas kapan sebenarnya Teletubbies ini terjadi? Nah, fan teoris yang paling terkenal saat ini yaitu Alex Bell. Percaya bahwa Teletubbies sebenarnya bersetting di bumi, tapi di masa depan saat bumi akan mengalami kehancuran. Oke guys, video ini memang terinspirasi dari Alex Bell ya. Yang kemarin itu tuh dia sempat bikin satu lagi video yang emang bikin merinding. Video Teletubbies yang ini. Cuma kita agak kurang setuju dengan pemaparan di bagian akhirnya yang kurang lebih mengatakan bahwa menurut Alex Bell, matahari yang ada di Teletubbies itu sebenarnya adalah makhluk hidup gitu. Coba deh kalian cek videonya dulu baru masuk lagi ke sini. Oke, Alex Bell meyakini bahwa Teletubbies ini bersetting di masa depan saat manusia hampir menemui ujungnya alias kiamat. Hal-hal yang paling jelas adalah tadi bahwa kita tidak pernah melihat adanya manusia di sana. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, manusia yang ditampilkan dalam monitor di video nampak terpisah baik dari segi waktu maupun tempat dengan Teletubbies ini. Lantas, di mana manusia berada? Nah, Alex Bell telah menonton ratusan episode dari Teletubbies yang membuatnya merasa tersiksa. Bayangin guys, satu episode aja tuh durasinya bisa sampai 15-20 menitan dan isinya ya cuma gitu-gitu doang. Apa nggak stres dia? Makanya nih kalian harus nonton video dari Alex Bell ya. Nah, menurut teori dari Alex Bell, ada satu petunjuk yang bisa digunakan untuk mencari keberadaan manusia dalam serial ini, yaitu dari openingnya. Coba deh kalian perhatikan opening dari setiap episode di Teletubbies. Over the hills and far away, Teletubbies come to play. Dalam setiap openingnya, naratornya selalu bilang, over the hills and far away, Teletubbies come to play. Atau dalam bahasa Indonesia artinya, di atas bukit nan jauh, Teletubbies bermain-main. Nah di sini disebutkan bahwa para Teletubbies ini bermain di atas bukit yang jauh. Kira-kira bukit yang mana yang dijadikan sebagai tempat mereka bermain? Nah ternyata Alex Bell memiliki teori yang sangat-sangat gila.
Menurutnya, kalimat di atas bukit di sini menunjukkan bahwa mereka tuh ya benar-benar berada di atas bukit dan manusianya sedang bersembunyi atau bahkan tinggal di bawah bukit. What? Ya, over the hills atau di atas bukit di sini ya sebenarnya menunjukkan bahwa manusia di masa depan ini tinggal di bawah tanah dan Teletubbies berada di atas mereka. Kebayang gak sih sama kalian bahwa ternyata di bawah bukit yang selalu dipakai oleh Teletubbies untuk bermain dan berpelukan, ternyata ada sebuah peradaban manusia yang sedang bertahan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Kalian pernah nonton Journey to the Center of the Earth nggak? Film itu kan kayak menunjukkan bahwa ada semacam kehidupan gitu ya di bawah tanah. Nah kayak gitu kondisinya. Di serial Teletubbies ini manusia hidup di bawah tanah. Mereka menjalankan aktivitas mereka dengan membuat sebuah dunia yang tidak tersentuh oleh cahaya matahari. Dan karena sejak awal kita udah bilang bahwa Teletubbies ini mungkin bersetting di masa depan, ya mungkin saja di bawah tanah itu tuh mereka udah memiliki teknologi yang bisa menghadirkan cahaya yang memiliki fungsi dan tujuan seperti matahari. Ya di zaman sekarang aja Cina udah inisiatif buat bikin matahari buatan, iya nggak sih? Jadi sangat memungkinkan jika di masa depan ada matahari buatan yang benar-benar bisa diwujudkan. Bukti yang paling nyata selain dari opening tadi yang menyebutkan over the hills and far away, cara para Teletubbies ini masuk dan keluar rumah mereka juga seolah mengindikasikan bahwa ada kehidupan di bawah tanah. Ya tadi, alih-alih menggunakan pintu, mereka tuh lebih sering keluar masuk lewat atap rumah mereka. Kalau dibayangin nih, ya mereka tuh kayak manjat dari lantai terus sampai di rooftop dan ya udah akhirnya mereka keluar rumah. Begitupun sebaliknya ketika mereka masuk kembali ke dalam rumahnya. Dan jangan lupakan bukti sebelumnya yang kita sebutkan mengenai speaker di sana. Speaker yang selalu memerintahkan Teletubbies kapan mereka harus main, kapan harus pulang, dan lain-lain. Speaker itu kan kayak munculnya tuh dari bawah tanah gitu kan. Dan fakta yang tidak bisa kita hindari adalah yang memberi instruksi itu juga manusia. Kira-kira di mana lagi mereka berada jika bukan di bawah tanah, iya nggak sih? Oke, jika hal ini memang benar, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa manusia berada di bawah tanah? Kenapa mereka membuat peradaban mereka sendiri di bawah tanah? Apa yang sebenarnya terjadi di permukaan? Nah, disinilah teorinya mulai menjadi lebih gelap karena ternyata alasan kenapa mereka memulai kehidupan kembali di bawah tanah karena di atas permukaannya sudah tidak layak huni karena kiamat semakin dekat. Oke, satu hal yang pasti akan terjadi dalam siklus kehidupan adalah bahwa semua yang bermula pasti ada akhirnya. Bukan hanya hidup kita, tapi juga alam semesta raya ini. Nah, serial Teletubbies dipercaya terjadi saat dunia akan menemui akhirnya alias kiamat. Ini adalah alasan utama mereka memilih untuk bersembunyi atau lebih tepatnya berlindung di bawah tanah karena ternyata ya permukaan tanah tuh udah nggak layak huni. Permukaan tanah mungkin udah seperti lahan yang hanya diisi oleh puing-puing reruntuhan bangunan atau bahkan gurun pasir yang gersang. Suhu yang sangat panas dan tidak wajar sehingga apapun yang terkena oleh sinar matahari mungkin akan mengalami kerusakan. Permukaan bumi sangat tidak layak untuk dihuni, yang terasa hanyalah panas yang kian hari kian menggila. Dan semua ini terjadi karena matahari. What? Sadarkah kalian bahwa matahari yang ada dalam serial Teletubbies ini tuh memiliki peran yang cukup penting? Matahari bukan hanya sebagai pelengkap saja, tapi dia juga adalah salah satu karakter utamanya. Jadi bukan hanya ada Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Asep, tapi di sini juga ada matahari. Di sini matahari memiliki peran yang penting, yaitu untuk memulai dan mengakhiri setiap kegiatan yang dilakukan oleh Teletubbies. Mereka akan terbangun jika matahari terbit dan akan segera pulang saat matahari akan terbenam. Di sini matahari adalah bosnya karena dia yang mengendalikan kapan dimulai dan berakhirnya kegiatan yang dilakukan oleh Teletubbies. Masalahnya adalah dalam serial ini ukuran matahari yang diperlihatkan sangatlah besar dibanding dengan matahari yang biasa kita lihat di bumi. Bagaimana jika sebenarnya matahari yang ada dalam serial ini secara rahasia memberitahu kita mengenai kiamat yang disebabkan oleh matahari yang semakin lama semakin membesar? Para ilmuwan bisa memprediksi skenario kiamat yang akan terjadi jika disebabkan oleh matahari yang membesar. Dan emang secara ilmiah, mau tidak mau, matahari itu lama-kelamaan akan kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya. Hingga akhirnya ya nanti ia akan mengembang menjadi bintang raksasa merah atau giant red atau red giant dalam kurun waktu sekitar 5 miliar tahun ke depan. Proses ini akan memicu serangkaian peristiwa besar dan dahsyat di tata surya yang pada akhirnya akan memusnahkan kehidupan di bumi. Nah, teori ini mengatakan bahwa serial Teletubbies ini bersetting jauh di masa depan saat matahari ini ya mulai mengembang.
mungkin belum benar-benar kiamat ya, masih dalam proses atau istilahnya kayak gejala kali ya. Tapi efeknya tuh udah luar biasa, hingga permukaan bumi udah nggak layak huni dan manusia memilih untuk membangun peradabannya di bawah tanah. Jadi, rupanya opening dari serial Teletubbies yang mengatakan bahwa Teletubbies bermain di atas bukit ternyata mengindikasikan bahwa di bawah tanahnya ada kehidupan yang lebih serius, bukan hanya bermain-main seperti yang ada di atas bukit. Teori ini cukup mengguncang siapapun yang mendengarnya ya, karena kita sama sekali nggak nyangka bahwa di balik serial selucu dan semenggemaskan ini tersimpan sebuah rahasia dan konspirasi yang cukup mind-blowing. Matahari yang selalu kita lihat di opening dan endingnya ternyata memiliki peran yang cukup dahsyat. Padahal kita melihat bahwa itu hanyalah matahari yang lucu karena ada wajah bayinya loh. Tapi ternyata itu adalah matahari yang akan meledak dan memulai siklus barunya. Well, jika ini memang benar, jika memang permukaan bumi sudah tidak layak huni, lantas kenapa para Teletubbies ini bisa bermain-main di atas bukit? Bukannya di atas bukit alias di permukaan tanah sangat panas. Dan jangan lupa loh soal kelinci, rerumputan hijau, dan bunga warna-warni yang tumbuh di sana. Gak mungkin dong mereka bisa bertahan, manusia aja berlindung di bawah tanah. Lah ini kok bisa tumbuh dengan subur? Nah, disinilah teorinya semakin menarik. Pada awalnya kita juga sempat kebingungan kenapa Teletubbies ini bisa bertahan di atas bukit. Pada awalnya kita juga mengira itu bisa terjadi karena baju pelindung yang mereka kenakan. Jadi Teletubbies itu ya sebenarnya adalah manusia, cuma ya memakai baju pelindung supaya mereka tidak terkena sinar matahari yang sudah memasuki fase mematikan itu. Tapi teori ini juga tidak menjelaskan mengenai rerumputan hijau, bunga-bunga, dan juga kelinci. Mereka adalah makhluk hidup yang sama sekali tidak memakai pelindung apapun, tapi bisa tumbuh dengan subur di atas permukaan, ya nggak sih? Nah, semakin kita pikirkan, semakin buntu. Rasanya tidak ada penjelasan logis mengenai hal ini. Hingga pada akhirnya kita meyakini satu hal yang cukup penting yang bisa menjelaskan semuanya. Bagaimana jika Teletubbies ini adalah serial yang memang sengaja dibuat oleh manusia di masa depan di periode ini yang mau kiamat untuk anak-anak yang tumbuh dan berkembang di bawah tanah? Paham gak? Jadi ya serial Teletubbies ini ya cuma tayangan anak-anak aja, tapi diperuntukkan bagi anak-anak yang sejak lahir tinggal di bawah tanah. Serial ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak pernah tahu bagaimana kehidupan di atas permukaan. Bagaimana kehidupan di bumi saat bumi masih baik-baik saja, saat matahari belum kehabisan hidrogen. Jadi mereka tuh syuting, kru produksi semuanya tuh ada di dalam studio, jadi bukan benar-benar mereka datang ke atas permukaan bumi dan syuting di sana, enggak. Mereka tuh tetap berada di bawah tanah, cuma ya studionya tuh dibuat seolah-olah ya itu tuh bukit. Pemandangannya indah saat bumi masih hijau, gitu. Oke, biar kalian nggak bingung, kita jelasin dulu dari awal. Jadi serial Teletubbies ini kan tadi bersetting di masa depan saat manusia sudah tidak bisa menghuni permukaan bumi karena suhunya yang tidak masuk akal. Hal ini disebabkan karena matahari yang semakin lama semakin membesar dan pada akhirnya manusia memilih untuk membangun kehidupan di bawah tanah. Nah, bertahun-tahun bahkan mungkin hingga ratusan tahun mereka kembali membangun peradaban, termasuk salah satunya adalah media hiburan untuk anak. Mereka membuat media hiburan untuk anak. Nah, salah satunya adalah serial Teletubbies ini. Serial Teletubbies digunakan untuk memberikan gambaran pada anak-anak tentang bagaimana kehidupan di bumi tempo dulu saat bumi baik-baik saja. Inilah kenapa video yang ada di monitor di bajunya Teletubbies itu kan selalu memperlihatkan kayak video-video random dan rasanya tuh kayak video-video zaman dulu ya karena itu adalah video yang diambil saat bumi itu masih baik-baik saja. Somehow video itu ditunjukkan pada anak-anak yang lahir dan tumbuh di bawah tanah bahwa kehidupan di bumi itu ya dulu tuh kayak gini loh. Kehidupan anak-anak masa itu tuh kayak gini. Nah, mereka mengemasnya selucu mungkin, bahkan ya mataharinya pun yang ukurannya besar, tetap mereka kasih gambar bayi biar kesannya tuh ya ini bukan siaran bencana alam. Di serial Teletubbies ini juga si matahari itu kan kayak punya screen time sendiri loh, kayak transisinya tuh pakai matahari yang gede banget itu. Nah, inilah juga yang menyebabkan mereka tidak menampilkan manusia di serial ini ya karena permukaan tuh berbahaya. Mereka harus pakai pelindung untuk kesana. Namun ya dalam tayangan permukaan bumi ini tetap diperlihatkan hijau, indah dan sejuk walaupun tidak ada manusia di sana.
Dan ngomongin soal video yang ada di monitor, sebenarnya kita merasa bahwa itu tuh bukan video random sih. Itu tuh buat nunjukin kegiatan anak-anak yang biasa dilakukan saat bumi masih normal. Bukan hanya memperlihatkan lingkungan sekitar aja, tapi juga memperlihatkan kegiatan sehari-hari. Seperti ya tadi, bikin susu coklat, gimana caranya bikin susu coklat, sepedahan, naik gunung, serunya ternak babi, dan lainnya. Seolah-olah para kreatornya ingin mengatakan, ini loh kehidupan anak-anak seusia kalian di permukaan saat bumi masih baik-baik aja, gitu guys. Merinding gak sih? Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Teletubbies. Gimana? Apa kalian setuju dengan teori ini atau lebih setuju dengan teori yang dibuat oleh Alex Bell? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.